lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya dengan karunia dan nikmat dari Allah melalui online ya, melalui grup Zoom meeting untuk bersama-sama membacakan kitab seorang ulama ya, Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakami rahimallahu taala, yaitu kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah Al-I'tiqadi Taifati An-Najiyah Al-Mansyurah, yang sudah kita bahas pada 3 pertemuan dan sekarang pertemuan keempat, dan alhamdulillah kita sudah eh, membacakan ya dan meringkas sedikit tentang akidah-akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan ibadah dan juga rukun Islam beserta dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, dan juga apa yang disebutkan para ulama, juga syarat-syarat yang berkaitan dengan la ilaha illallah yang sudah pernah kita bahas ya, juga rukun, apa, dalil-dalil tentang rukun Islam, dan terakhir kita sudah masuk perkara-perkara keimanan ya, beberapa soal tentang perkara-perkara keimanan, yaitu ta'rif al-iman, apa itu iman, kemudian dalil tentang iman itu bertambah dan berkurang, dan juga tingkatan-tingkatan orang mukmin ya. Dan semua itu sudah disebutkan maknanya dan juga dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga Sunnah ya. Dan sekarang insya Allah kita akan masuk, yaitu berkaitan dengan eh, rukun iman yang 6. Semoga Allah mudahkan ya. Mungkin ini salah satu pembahasan yang paling panjang di antara pembahasan yang lainnya ya, yaitu tentang rukun iman. Sehingga kita mungkin ada beberapa pertemuan untuk menyelesaikan pembahasan tentang rukun iman ini. Dan ini perkara yang sangat penting karena ini berkaitan dengan keimanan dan akidah kita sebagai seorang muslim ya, seorang mukmin. Sebelum kita mulai, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mali kullu amin wa antum bi khairin wa afiyatin fi dunyakum wa dinikum. Semoga Allah senantiasa eh, menerima semua amalan ibadah kita ya. Kita sudah melewati alhamdulillah hari-hari yang dicintai Allah. Kita sudah banyak beribadah di hari-hari tersebut, dan juga mungkin banyak kekurangan, juga kezaliman yang kita lakukan. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan dan kekurangan dari amal ibadah kita, juga kezaliman yang kita lakukan. Dan semoga Allah menerima semua amalan-amalan ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Taib, ikhwat fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pertanyaan yang ke-43 ya ini, yaitu tentang rukun iman yang 6, dan dimulai dengan usulnya, yaitu pusat dari rukun iman atau yang utamanya pondasinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ananda Hasan, hafizahullah taala. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلم السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة سؤال ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ Naam. Kemudian beliau bertanya tentang ma makna al-imanu billahi azza wa jalla. Yaitu apa makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, al-iman billah huwa tasdiqul jazimu min samimil qalbi bi wujudi zatihi ta'ala, yaitu membenarkan dengan seyakin-yakinnya di dalam lubuk hati yang paling dalam akan adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu ada. Allah alladzi lam yusbaq bididdin wa lam yu'aqqab bihi, yaitu yang tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa menandinginya. Wal awwalu
falaisa qablahu syai', dialah yang maha awal dari segala sesuatu sehingga tidak ada sesuatu sebelumnya. Wal akhiru falaisa ba'dahu syai', dan dialah yang paling terakhir yang tidak ada lagi setelahnya. Wal zahiru falaisa fawqahu syai', yang maha zahir tidak ada lagi yang di atasnya karena dia di atas segala makhluknya. Wal batinu falaisa dunahu syai', dan yang maha batin yang tidak ada lagi yang di bawahnya. Hayyun qayyum, dia maha hidup Allah Subhanahu wa taala dan maha mengurusi semua makhluknya, semua makhluk yang ada di alam semesta, yang ada yang kita lihat ya di bumi dan juga yang tidak kita lihat, makhluk-makhluk yang gaib dan juga yang ada di langit. Ahadun, dia maha esa, esa dalam zatnya, esa dalam namanya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Somadun, dia juga adalah yang maha sempurna di atas segala kemahasempurnaan, sehingga semua makhluk butuh kepadanya, bergantung hanya kepadanya. Lam yalid walam yulad, dia Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah. Maksudnya tidak ada tandingan baginya, tidak ada yang setara dengan Allah, enggak ada. Kemudian wa tauhiduhu bi ilahiyatihi wa rububiyatihi wa asmahi wa sifatihi. Dan juga beriman kepada Allah maksudnya wajib kita menjadikan dia satu-satunya Tuhan yang berhak disembah karena dia Maha Esa dalam sifat ketuhanan. Artinya sifat ketuhanan ini kekhususan milik Allah, hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan artinya yang disembah, yang diibadahi, yang ditakuti, yang ditunduki ya, apa yang tunduk patuh semua kepadanya ya. Wa rububiyatihi, dan juga mengesahkan perbuatannya. Rububiyah yaitu perbuatan Allah mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menjadikan siang dan malam, menghidupkan dan mematikan. Wajib kita mengimani hanya Allah yang bisa melakukan itu. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan kita beriman dalam nama-nama dan sifatnya sebagaimana yang dia kabarkan di dalam Al-Quran dan yang dikabarkan nabinya di dalam sunnah, dengan keimanan yang kuat ya, tidak ada keraguan, tidak menolaknya, tidak juga mencari-cari kaifiahnya, yaitu bentuknya, karena kita tidak dituntut untuk mencari bentuk-bentuk sifat Allah. Kemudian tidak menyerupai Allah dengan makhluk, ya, dan tidak mentakwil dengan takwil yang batil, mentakwil dengan takwil yang batil, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang dirinya, dan kita dilarang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah berfirman, wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kata Allah, dan janganlah engkau wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan janganlah kamu berbicara tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui. Ya. Allah berfirman, fala taqfu wala taqfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Jangan kamu ikutin apa-apa yang kamu nggak tahu ilmu tentangnya, karena semua nanti pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, apa yang disebutkan oleh beliau di sini ya rahimahullah taala, sebenarnya ini adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan di dalam Sunnah. Dan ini tidak mencakup secara terperinci ya, tapi secara global seperti ini. Intinya, beriman kepada Allah, kita beriman kepada apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan apa yang Nabi SAW kabarkan tentang di dalam Sunnah tentang Allah. Baik tentang zatnya, keberadaannya, zatnya, juga tentang hak-haknya, ya, karena Allah memiliki hak, yaitu hak ubudiyah lil makhluk ya. Eh, Kemudian tentang perbuatannya yang Maha Esa, yang mencipta, menghidupkan, mematikan, yang mengatur alam semesta, dan juga berkaitan dengan nama-nama dan sifatnya. Yang para ulama ya ada yang membagi al-imanu billahi disebut dengan al-imanu bit tauhid, yaitu beriman kepada keesaan Allah dengan tauhid, yaitu ada yang membagi menjadi dua, tauhidul ilmi wa tauhidul amali. Tauhidul ilmi yaitu tauhid tentang keilmuan, atau kita wajib mengetahui
tentang keesaan Allah dalam rububiyahnya, perbuatannya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan tauhidul amali yaitu wajib kita mengesahkan Allah dengan perbuatan kita, yaitu wajib mengikhlaskan semua bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya benar-benar kita beribadah hanya kepada Allah, hanya mengharapkan ridhonya, hanya mengharapkan balasan darinya Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mengkaji tentang beriman kepada Allah, wajib kita mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Karena isi ayat Al-Quran itu beriman, keimanan kepada Allah. Dan membaca hadis-hadis Nabi SAW. Karena di banyak hadis Nabi SAW, Nabi mengajarkan para sahabatnya dan umat Islam, tentunya ya, untuk semua umat Islam, tentang Allah, tentang Rabb-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti ketika kita ingin tahu siapa si Rob kita, baca Al-Fatihah. Dengan baca Al-Fatihah kita tahu siapa Rob kita, kemudian apa hak-haknya, kemudian bagaimana cara beribadah kepadanya secara global disebutkan dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ini tentang kekhususan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, dalam perbuatannya, yaitu Rabbul Alamin. Dia adalah Rabb, pemilik alam semesta. Pemilik artinya Al-Malik, yang maha raja, Al-Khaliq, yang maha menciptakan, Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini, Ar-Razik, yang memberi rezeki. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, dia memiliki nama yang maha indah, yang maha pengasih, ya, maha penyayang, yang maha sempurna kasih sayangnya, bahkan lebih sayang dari seorang ibu kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Kalau kita disuruh milih, minta dikasih sayangi ibu kita atau Allah, tentu kita akan hanya meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena lebih sempurna. Walaupun ibu kasih sayangnya katanya tanpa batas ya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya lebih sempurna. Kita baca surat Al-Ikhlas, dialah Allah. Qul wallahu ahad. Dialah Allah, Allah Rabb kita yang kita sembah, ya. Dia Allah yang Maha Esa, yang Maha Esa. Apa Maha Esa di sini? Satu-satunya yang Maha zatnya Esa sendiri, yang Maha Esa, yang tidak sama, ya, apa zatnya, kemudian perbuatannya, kemudian sifat-sifatnya dan nama-namanya tidak sama dengan makhluknya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, dia Allah yang tempat bergantung semua makhluk. Semua makhluk butuh kepadanya. Semua makhluk butuh kepadanya. Kita butuh kepada Allah. Kita beribadah untuk kebutuhan kita, bukan untuk kebutuhan Allah. Ya, kita mengaji untuk kebutuhan kita kepada Allah. Ya, karena Allah menjadikan sebab-sebab secara syariat atau sebab-sebab secara takdir kauni ya, secara sunatullah, bahasa kita itu sunatullah. Allah sebutkan sebab-sebab itu dan di antara sebab-sebab supaya kebutuhan kita ini terpenuhi dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita beribadah. Allahus Samad, lam yalid. Dan Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan semua amalan hambanya. Bahkan kalau Allah ingin orang-orang yang tidak beribadah atau semua makhluk nggak beribadah kepada Allah, Allah hilangkan semuanya. Allah ganti dengan kaum lain yang beribadah. Mudah bagi Allah. Bahkan para malaikat di Baitul Ma'mur itu ya, di atas langit ketujuh, mereka sehari itu 70.000 malaikat masuk. Setelah itu mereka tawaf di sana beribadah kepada Allah. Kemudian setelah itu mereka keluar tidak kembali. Dan setiap hari bayangkan 70.000. Jangankan di sana. Di Ka'bah saja kita lihat tidak pernah berhenti manusia beribadah kepada Allah. Ya, walaupun waktu corona dahulu ya gak akan sepi. Pasti ada satu, dua orang, 5 orang, 10 orang. Ya, walaupun sempat corona ya, tapi lihat manusia yang beribadah. Belum yang di tempat lainnya beribadah, bersujud. Banyak hamba Allah yang beribadah. Dan bagi Allah mudah menciptakan hamba yang banyak beribadah. Yang tidak pernah lelah ibadahnya, para malaikat. Dialah Allah, lam yalid walam yulad. Nggak punya anak, lam yalid. Dia tidak melahirkan anak. Baik anak secara ruh, kata mereka ya, ruh kudus itu. Atau secara, apalagi secara apa fisik gitu ya, secara keturunan ya. Subhanallahi wa ta'ala amma
yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan tentang Allah. Waja'alu apa waja'alu Allah berfirman mereka menjadikan waja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum. Mereka menjadikan jin itu sekutu-sekutu Allah. Mereka meyakini, ya dulu orang musyrik ada keyakinan bahwa jin itu adalah anak-anak Allah atau malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ini keyakinan mereka, akidah yang batil. Ya. Padahal wa khalaqahum, dialah Allah yang menciptakan jin-jin itu. Dia menciptakan malaikat-malaikat itu. Wa kharaqu lahu banina wa banatin. Ya, bighairi ilmin, dan mereka mengada-adakan, berdusta, mengatakan Allah punya anak laki-laki, Allah punya anak perempuan. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Kata Allah, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan. Badi'us samawati wal ard. Bahkan dialah yang memulai penciptaan langit dan bumi. Ya. Anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana dia bisa memiliki anak sedangkan dia nggak memiliki istri? Allah nggak memiliki pasangan, apalagi anak, ya. Subhanallah. Kemudian Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah pencipta segala sesuatu dan dialah yang maha berilmu atas segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum. Kata Allah di ayat setelahnya, dialah Allah itu Rabb kalian. Itulah Rabb kalian yang tidak memiliki anak, tidak memiliki istri, tidak ada yang serupa dengannya, ya. Semua yang dianggap oleh orang-orang musyrik, ya, semua agama, ya, yang musyrik, ya, yang menyembah berhala, menyembah jin, menyembah malaikat, menyembah nabi, semua itu adalah kebatilan dan mereka tidak menghormati Allah dengan seagung-agungnya penghormatan. Artinya mereka tidak memberikan hak Allah sebagai Rabb mereka. Bahkan mereka mengetahui, ya, bahwasanya pencipta yang maha kuat, yang maha berkuasa atas segala sesuatu di alam semesta ini hanya Tuhan yang Maha Esa, tapi mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, baca surat Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Baca surat Al-Falaq, An-Nas tentang hak Allah, yaitu kita meminta pertolongan hanya kepadanya. Baca ayat kursi tentang nama-nama dan sifat Allah. Kemudian baca ayat-ayat Al-Quran, baca surat-surat Al-Quran, yang surat-surat Al-Quran itu semuanya menyebutkan tentang beriman kepada Allah. Semua ayat-ayat Al-Quran itu, baik syariatnya, itu semua hakikatnya adalah menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syariatnya perintah dari dirinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khususnya baca surat Al-An'am. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin mengetahui siapa Rob kita dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh kita tadaburi surat Al-An'am. Karena surat Al-An'am, kata para ulama, salah satu surat yang para ulama sebut surat akidah. Surat tentang keimanan kepada Allah. Karena di dalamnya banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, dan ayat-ayat seterusnya, ya. Surat Al-An'am. Baca surat Al-An'am, maka kita akan tahu siapa Rob kita. Kita akan subhanallah, ya, eh di dalam ayat-ayat, ya, dalam surah Al-Rahman itu banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang eh, Allah, beriman kepada Allah, baik beriman tentang zatnya biar kita tahu di mana Allah, wa wal qahiru fawqa ibadih. Dalam surat surat Al-An'am disebutkan dialah Allah di atas semua makhluknya, di atas semua hamba-hambanya, wa huwal hakimul khabir, ya, dan dialah yang maha hakim dan maha mengetahui semua perincian makhluknya. Kemudian di dalamnya juga ada tentang hanya dia yang bisa menyelamatkan kita dari segala musibah. Allah berfirman, "Qul apa wa iyam saskallahu bidurin fala kasyifa lahu illahu wa huwas wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir." Kata Allah, kalau kamu ditimpa kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah. Tapi kalau kamu ditimpa kebaikan, itu semua dari Allah dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu.
Juga di dalamnya ada tentang ilmu Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah semua perkara-perkara yang gaib, ilmu tentang yang gaib hanya Allah yang mengetahui. Enggak ada yang mengetahui kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang ada di lautan, apa yang ada di daratan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kemudian Allah mengatakan tidak ada daun yang berguguran, tidak ada satu benih pun di dalam bumi dan tidak ada yang basah, tidak ada yang kering kecuali semuanya sudah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz, ya, kitab yang Allah sudah tetapkan untuk semua makhluknya. Dan banyak lagi. Di sana juga ada tentang eh, apa? Tentang penciptaannya. Dia yang mencipta bahkan penciptaan tentang benih-benih, tentang pepohonannya. Maka kami anjurkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, baca surat Al-An'am. Baca surat Al-An'am sambil tadaburin ya. Kalau kita ingin mengetahui tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Coba kita lihat surat Al-An'am. Eh, Sebenarnya banyak ya, cuman ada satu ayat yang subhanallah. Allah seakan-akan ingin mengenalkan dirinya kepada hambanya, kepada makhluknya, kepada kita. Zalikumullahu rabbukum kata Allah. Itulah Rabb kalian Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Wa khalaqak wa khaliqu kulli syai'in fa'budu kata Allah. Maka itu Dia pencipta segala sesuatu, kamu beribadahlah hanya kepadanya saja. Wa huwa bikulli syai'in wakil. Dialah yang Maha penolong atas segala sesuatu. Coba kita lihat ya. Mungkin kita bisa lihat. Saya ringkas saja ya. Tapi kalau mau dilihat nanti silakan Bapak Ibu lihat ya. Surah Al-An'am itu dimulai dari ayat Innallaha falikul habbi wan nawa. Itu ayat keberapa? Nah, dari ayat 95 ya. Dari ayat 95 Allah menceritakan tentang keesaannya, tentang perbuatannya, tentang kekuasaannya. Innallaha falikul habbi wan nawa. Dia yang menumbuhkan butir dan juga biji-bijian itu. Ya, tadi yang kita makan dan tidak ada makanan yang kita makan ini kecuali dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewan-hewan dan semua tumbuh-tumbuhan dan hewan itu Allah yang menumbuhkannya, Allah menciptakannya ya. Kemudian yukhrijul hayya minal mayyit, dia yang menghidupkan, mengeluarkan kehidupan dari kematian. Wa mukhrijul mayyit minal hayy, dia yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Jadi dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Dzalikumullah kata Allah, itulah demikian itulah Allah. Fa'anna tu'fakun. Kenapa kalian masih berpaling ya? Kemudian setelah itu ayat ini menyebutkan tentang semua semua tentang Allah ya, tentang perbuatannya, tentang sifatnya, kemudian tentang hak-haknya. Nah, di ayat dari ayat 95 tadi, di ayat 102-nya, 103-nya Allah langsung mengatakan, Zalikumullahu Rabbukum. Dialah Allah Rabb kalian. Itulah Rabb kalian. Jadi apa makna beriman kepada Allah? Baca Al-Quran. Kau akan tahu bagaimana engkau beriman kepada Rabbmu dan kau akan tahu siapa Rabbmu, siapa penciptamu sebenarnya. Ya. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya. Naam. Eh dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah SWT. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang akidah kita, keimanan kita tentang pencipta kita, Allah, maka jangan pernah kita berbicara tentang Allah hanya dengan akal kita, hanya dengan logika kita, hanya dengan dengar cerita-cerita, hanya dengar mimpi-mimpi atau kata fulan, kata ini, kata ul ini. Jangan pernah. Karena ini merupakan kesalahan besar dalam keimanannya. Kenapa? Karena Allah itu maha goib, ya. Akal kita terbatas mengetahui yang goib, dan kita diwajibkan beriman dengan apa yang disampaikan tentang Allah SWT melalui kitabnya Al-Quran dan juga Rasulnya dalam sunnahnya. Jadi kalau ingin berbicara tentang tauhid, berbicara tentang Allah, wajib buka Al-Quran, wajib buka hadis Nabi SAW, dan
memahami Al-Quran dan hadis ini sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Ya. Itulah makna beriman kepada Allah SWT. Maka dari isi-isi apa ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW, para ulama pun membuat kesimpulan ya dari banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW bahwa beriman kepada Allah itu mencakup beriman tentang zatnya, dia maha ada, beriman tentang perbuatannya, mengesahkan perbuatannya, artinya Allah maha berkuasa, maha esa dalam melakukan segala sesuatu yang makhluk nggak mampu. Bahkan para nabi seperti Nabi Muhammad SAW, Allah sebutkan, kul, katakan Muhammad, la aqulu lakum indi khadainullah, wa la a'lamul ghaiba, wa la aqulu lakum inni malak, in attabi'u ila ma yuha ilayya, kul hal yastawil a'ma wal basiru, afala tatafakkarun. Katakan Muhammad, bahwa engkau tidak memiliki apa-apa. Apa yang ada perbendaharaan Allah, Nabi nggak memilikinya. Nabi nggak memilikinya. Nabi nggak mengetahui yang gaib. Ya, Nabi juga bukan malaikat. Nabi hanya hamba Allah dan utusannya. Tugasnya mengikuti wahyu yang sudah Allah wahyukan, sampaikan. Tugasnya adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Sudah, itu tugas Nabi SAW. Adapun perkara-perkara yang lainnya, Nabi nggak memilikinya. Allah suruh sebut. Nah, apalagi ketika kita ingin berbicara tentang Allah. Makanya banyak ayat yang melarang kita berbicara tentang Allah. Dan salah satu misi iblis, ya, misi syaitan menyesatkan manusia dengan masuk dalam hal ini. Yaitu berbicara tentang Tuhan, tentang Allah tanpa ilmu. Makanya di dalam soal Baqarah itu Allah berfirman, Ya ayuhanna sukulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi, makanan yang halal dan taib. Allah memerintahkan kita makanan itu yang halal dan taib. Taibnya tentu yang halal, yang apa, yang baik ya untuk tubuh kita, yang sehat, yang bermanfaat untuk ibadah kita. Kemudian jangan ikuti langkah syaitan. Kata Allah, innama ya'murukum bisu wal fahsya. Syaitan itu akan menyuruh kamu berbuat buruk dan menyuruh kamu berbuat keji dan menyuruh kamu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka dalam surah Al-A'raf Allah haramkan di antara apa dosa yang besar itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan keji yang zahir atau yang batin, mengharamkan perbuatan dosa dan mengharamkan perbuatan melampaui batas di muka bumi dan juga mengharamkan perbuatan-perbuatan syirik, mempersekutukan Allah tanpa ilmu. Dan terakhir, Allah mengharamkan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan betapa banyak orang yang tersesat ketika dia berbicara tentang Tuhan tanpa didasari dengan dalil, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan wahyu itulah Allah menceritakan tentang dirinya. Ya, satu-satunya cara agar manusia mengetahui siapa Robnya melalui wahyu yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Dan wahyu yang sudah Allah sempurnakan kepada nabi dan rasulnya, Nabi Muhammad SAW, untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Maka ketika manusia ingin berbicara tentang Rob, ya, tentang Allah, tentang God, ya, tentang Tuhan, wajib mereka mengikuti apa yang diwahyukan Rasulullah. Kalau mereka berpaling dari ini, siap-siap mereka akan menyesal, ya siap-siap mereka akan jatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan, asumsi-asumsi, dan juga zon, ya, prasangka-prasangka saja. In yattabi'una illa zon, kata Allah. Tidak lain mereka hanya mengikuti prasangka saja. Taib. Nah, ini hakikat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini akidah kita ya ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, akidah kita beriman tentang Allah yaitu beriman tentang wujudnya tadi, tentang zatnya, tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, ya hak-hak Allah yang harus diibadi dan juga tentang nama-nama dan sifatnya. Nah, kemudian beliau akan memperinci tentang eh, akidah al-sunnah berkaitan dengan beriman kepada Allah. Tafadhal.
قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو توحيد الألوهية؟ Kemudian beliau bertanya, apa itu tauhid uluhiyah? Nah, tauhid uluhiyah artinya ifradullah azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadati adh-dhahirati wal batinati qawlan wa amalan wa nafyil ibadati an kulli ma siwallah kainan man kana. Artinya kita menjadikan Allah satu-satunya Tuhan kita. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Ya, lihat kalau secara bahasa Arab ya, kalau kita mempelajari bahasa Arab, ketika apa maf'ulun binya di muqaddam ya, didahulukan iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah. Kan sebenarnya bisa saja na'buduka, kami menyembah kamu ya Allah, kami menyembahmu. Tapi Allah menggunakan domir munfasil dengan kalimat iyyaka na'budu. Didahulukan Allahnya. Ini menunjukkan keagungan keutamaan tauhid. Artinya inilah ibadah. Hak Allah yang harus kita dahulukan. Hanya kepadamu ya Allah. Artinya ini memiliki kekhususan ya, bahwa peribadahan itu hak Allah. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi bertanya, wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hambanya atas Allah? Beliau mengatakan Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka Nabi ajarkan hak Allah atas hambanya yaitu an ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah hamba hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh mempersekutukan Allah dalam peribadahannya. Kita lihat manusia mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Mereka menyembah, memberikan persembahan, memberikan ibadah mereka. Ibadah itu masih ingat ya di awal apa itu amalan yang disebut ibadah ada dua utama, kunci utama sebuah pekerjaan manusia disebut ibadah apabila sempurna ketundukan, tunduk dia benar-benar tunduk, patuh dan sempurna kecintaan. Benar-benar dia menyerahkan, menundukkan dan dia mencintai apa yang dia ibadahi. Lihat manusia ya, kepada pohon, kepada batu, kepada nabi, kepada malaikat, ya, kepada kuburan-kuburan misalkan atau jimat-jimat. Mereka benar-benar hatinya tunduk banget, pasrah banget. Bahkan disesatkan oleh syaitan, syaitan jin atau manusia ya, dikasih tahu cara ibadah kepada batu ini setiap hari ini kamu mandiin atau setiap hari ini kamu persembahkan ini. Ikutin, mereka ikutin. Itu menunjukkan mereka sempurna tunduk, patuh, mereka taat banget gitu. Padahal Allah tidak pernah menyuruh beribadah kepada selainnya. Ya. Maka seorang muslim lihat ketika mereka beribadah kepada Allah, patuh banget, tunduk banget. Ketika kaum muslimin haji lihat betapa mereka menyerahkan semua dirinya. Mereka sudah rela hartanya dikeluarkan, waktunya, tenaganya, ya, jiwanya, bahkan mungkin nyawa mereka serahkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, mereka mengangkat tangannya, mereka serahkan itu semuanya. Ya, lihat betapa tunduknya mereka kepada Allah dan betapa mereka sangat mencintai Allah. Mereka bertakbir, ya, mereka tidak lagi peduli dengan keadaan panas yang sangat terik, ya, keringat yang bercucuran, enggak lagi. Karena sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mereka berharap kepada Allah diampuni dosanya, dibalas amalannya, diberikan kenikmatan dan kesejahteraan di akhirat nanti. Juga diperbaiki keadaannya di dunia. Itu ketunduk patuhan dan itu kecintaan. Ya, lihat seorang ketika beribadah. Maka uluhiyah ini hak Allah, peribadahan hak Allah. Berikan peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua aktivitas ibadah kita Bapak Ibu rahmat Allah berikan, ikhlaskan hanya untuk Allah, hanya kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah. Hadirkan dalam hati kita, ya Allah, aku berjalan ke masjid misalkan. Ini dalam rangka tunduk patuh kepadamu. Ini perintahmu ya Allah. Kemudian kita berharap mendapatkan pahala dan kita mencintai Allah. Allah melihat kita setiap hari. Allah mengawasi kita dan Allah memuji-muji hambanya yang beribadah kepadanya. Ya, maka kita pun senang ya Allah. Engkau melihatku, engkau mengawasi dan aku tahu engkau ada ya Allah dan engkau memperhatikan hamba-hambamu dari ayat-ayat dari firman-firman yang kau kabarkan kepadaku. Maka aku pun beribadah kepadamu ya Allah. Hanya beribadah kepadamu, berdoa ya, kemudian
berzikir, bersedekah, berzakat, berkurban, sholat, puasa, atau ibadah lisan, ya, ibadah hati, ibadah badan, semuanya kita berikan, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah mewajibkan hendaklah kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kamu hanya kepada Allah dan jangan pernah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah berfirman, Innani anallah, wahai Musa, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali aku. Fa'budni, beribadalah kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan salat itu untuk mengingatku. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: ما هو ضاد التوحيد الإلهية؟ Apa itu lawan dari atau lawan dari tauhid uluhiyah ya? Apa itu lawan dari tauhid uluhiyah? Maksudnya ketika seorang beribadahnya kepada Allah, apa lawannya? Lawan dari tauhid uluhiyah yaitu kesyirikan. Ya. Beliau mengatakan didduhu syirku. Lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Karena tauhid itu menjadikan satu-satunya, sedangkan syirik itu menyekutukannya, menduakannya, menjadikan Tuhan-Tuhan atau tandingan-tandingan selain Allah. Wahwa nau'an, syirkun akbar yunafihi bil kulliyah wa syirkun asghar yunafi kamalih. Ada yang namanya syirik besar yang bisa menafikan tauhid semuanya, menghapus tauhidnya. Ada syirik kecil yang mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Jadi setiap orang yang beriman kepada Allah, orang muslimnya, orang Islam itu kan beriman kepada Allah. Orang yang beriman. Tetapi kadar iman mereka itu bisa terhapus akarnya sampai kepada akarnya dengan tauhid yang besar, tauhid apa dengan syirik yang besar, afwan. Kesyirikan yang besar bisa menghapus tauhidnya. Dan kesempurnaan iman dia itu bisa redup dengan tauhid asgor, dengan syirik asgor, afwan, dengan kesyirikan kecil. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو الشرك الأكبر؟ Apa itu kesyirikan besar? Beliau mengatakan huwa ittikhadzul abdi min dunillahi niddan. Ketika seorang hamba menjadikan tandingan bagi Allah, yang dia menyamai tandingan itu dengan Allah, dalam kecintaan seperti mencintai Allah, dalam takut seperti takut kepada Allah, dalam bersandar seperti dia bersandar kepada Allah, dalam doa, dalam harap, dan juga dalam tawakal. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, seorang muslim yang tauhidnya sempurna, maka semua bentuk peribadahan hati, lisan, dan badannya dia serahkan hanya untuk Allah. Dia sangat mencintai Allah. Dia sangat takut kepada Allah. Dia hanya berharap, sangat berharap hanya kepada Allah. Dia bertawakal dan bersandar hanya kepada Allah. Dia serahkan semua urusannya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aku cukupkan hanya Allah penolongku. Dialah sebaik-baik penolong. Dialah sebaik-baik eh, maulahku dan sebaik-baik wakilku, sebaik-baik pelindungku, sebaik-baik penolongku. Ya. La haula wala quwata illa billah. Bismillah, aku menyebut nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah SWT. Ini seorang mukmin. Ini sempurna tauhidnya. Kemudian bedanya dengan orang yang musyrik, dia memberikan harapannya, memberikan peribadahannya, memberikan rasa cintanya, rasa takutnya kepada tandingan selain Allah yang mereka sebut dengan Tuhan-Tuhan itu. Baik itu kepada batu, baik itu kepada pohon, baik itu kepada kuburan, baik itu kepada nabi atau kepada malaikat yang mereka bikin nama-nama itu sendiri. Di zaman Nabi Nuh mereka sebutkan namanya Wadda, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Kemudian mereka sebut nama-nama yang lainnya. Ya, ada yang namanya apa Hubal ya, di apa orang-orang musyrik itu banyak juga nama-nama berhala mereka, Latta, Uzza, Manat, dan yang lainnya. Atau nama-nama yang lainnya yang mereka sebutkan ya di setiap agama yang menyembah
batu, menyembah patung, atau menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka memiliki nama-nama yang Allah tidak pernah menurunkan dan membolehkan, mensyariatkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum, kata Nabi, Nabi apa? Nabi Hud ya kalau nggak salah. Ketika kaumnya mengatakan, qalu ya ajitana lina'budallaha wahda, wahai Hud, apa kamu menyuruh kami hanya beribadah kepada Allah saja? Wa nadharu ma kana ya'budu aba'una, dan engkau menyuruh kami meninggalkan Tuhan-Tuhan orang tua nenek moyang kami, ya. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kata mereka, datangkan sini ancaman kamu itu kepada kami jika kamu orang yang benar. Apa kata Nabi Nuh? Telah datang ya kemurkaan dari Allah untuk kalian, atujadilunani fi asma'in sammaitumu antum wa aba'ukum ma nazalallahu biha min sultan. Apakah kalian ingin mendebatku tentang Tuhan-Tuhan, nama-nama Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah dan orang-orang tua kalian dulu sembah, yang Allah nggak pernah menurunkannya, nggak pernah mensyariatkannya, dan nggak pernah meridhoinya? Fantaziru, ini ma'akum muntazirin. Ya. Silakan tunggu. Ya, kalau kalian ingin azab, ya silakan tunggu saja. Mudah bagi Allah mengazab. Aku pun menunggu. Ya, subhanallah. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mempersekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Wa may yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah yang menjadi tandingan-tandingan selain Allah dalam kecintaan, dalam peribadahan, dalam ketaatan, ya, dalam keriduan dan yang lainnya tadi, faqad iftara isman azima, sungguh dia telah mengada-ngada dosa yang sangat besar. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam ayat lain ya surah An-Nisa, surat yang sama ayat 116, tadi ayat ke-48 ya. Siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-72 Allah berfirman, Innahu man yusyrik billah, siapa saja yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar, dan tempat kembalinya adalah neraka, tidak ada penolong bagi orang yang zalim tersebut. Dan ayat-ayat yang semisal banyak sekali ya. Begitu juga hadis Nabi SAW ya yang kita sebutkan tadi, hakullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah atas hambanya hendaklah mereka hanya mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah dan jangan pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa hakul ibadi 'ala Allah, dan ketika seorang hamba hanya beribadah kepada Allah, alla yu'adzibah man la yusyriku bihi syai'an. Allah nggak akan mengazab siapa saja yang tidak mempersekutukan aku. Dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik ya, bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku, lau ataitani, seandainya kalian mendatangiku bi kurabil ardi khotoya, membawa dosa sepenuh bumi, summa lakitani la tusyrik bi syai'an, kemudian kau berjumpa denganku enggak pernah melakukan kesyirikan sekalipun, la ataituha bi kurabi maghfiratan, aku juga akan mendatangi sepenuh bumi ampunan untukmu. Ini keutamaan tauhid uluhiyah. Ini keutamaan mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang mentauhidkan Allah. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو الشرك الأصغر؟ adapun syirik kecil, beliau langsung menunjukkan contohnya di sini ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa syirik kecil itu adalah apa-apa yang disebutkan kalimat syirik di dalam nas Al-Quran atau Sunnah yang tidak sampai derajatnya sampai syirik besar ya, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari ketauhidan atau dari Islam. Seperti apa? Seperti riya, sum'ah, bersumpah selain Allah, ya, atau yang disebutkan oleh Syekh dalam ini contoh-contohnya. Beliau mengatakan huwa yasirur riya ad-dakhil fi tahsinil amalil murad bihillah, yaitu adanya riya yang masuk dan memperbagus perbuatannya
Pekerjaannya itu amalnya dia perbagus yang awalnya dia karena Allah. Tapi ketika dia ingin dipuji orang, ingin disanjung-sanjung oleh orang yang melihatnya, dia pun memperbagus ibadahnya. Ini adalah syirik kecil ya. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Al-Kahfi ayat 110. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan mempersekutukan Allah dengan seorang pun, dengan sesuatu apapun. Naam ya. Nabi SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgar." Yang paling aku takutkan atas kalian yaitu kesyirikan kecil. Fasu'ila anhu. Lalu Nabi ditanya, mahwa syirkul asgar? Qala Nabi SAW, ar-riya, yaitu riya. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan riyanya seperti apa? Ya kumur rajulu fayusalli. Seseorang berdiri untuk sholat. Fayuzayyinu sholatahu lima yara man nadhara rajulun ilaihi. Lalu dia perbagusi sholatnya ketika dia mengetahui ada orang yang melihat sholatnya. Jadi niatnya awalnya memang dia beribadah untuk Allah. Tapi ketika dia lihat ada orang yang ingin dia dipuji oleh orang itu, dia pun memperbagus ibadahnya. Dan musibahnya zaman ini, ya musibahnya zaman ini yang selalu diingatkan Syekh Abdul Razak juga ya, Hafizullah Ta'ala, di setiap kajian beliau kalau ingin menjelaskan tentang ini. Musibahnya zaman ini, seseorang beribadah lalu difoto, di video, yang hakikatnya dia nggak beribadah. Dia seperti berdoa, padahal dia nggak berdoa, cuma dia pengen dipoto di video saja, seakan-akan dia berdoa. Lalu orang pun menganggap dia berdoa, padahal dia tidak berdoa. Setelah foto itu selesai, video itu selesai, dia lepaskan tangannya. Dia lihat, oh, kurang pas ini, dia angkat lagi tangannya, seakan-akan berdoa. Kalau ria yang Nabi sebutkan dalam hadis, itu dia benar-benar beribadah. Lalu terjadilah ria. Kalau ini dia berdusta. Ya, sudah dia berdusta, dia pun ria di sana. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara syirik kecil bersumpah selain Allah. La tahlifu bi ahbaikum wala bi ummahatikum wala bil andad. Kata Nabi SAW, janganlah kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian atau ibu-ibu kalian atau tandingan-tandingan selain Allah ya. Dulu orang-orang jahiliyah mereka suka bersumpah dengan Ka'bah. Wal Ka'bati kata mereka, demi Ka'bah. Maka Nabi ajarkan wa rabbil Ka'bah. Yang benar adalah dan demi Rabb pemilik Ka'bah. Ya. Kemudian di antaranya ucapan Masya Allah wa syi'ta. Wah, kita bisa beriman karena kehendak Allah wa syi'ta dan kehendakmu. Kalimat wow dalam bahasa Arab itu istirak ya. Menunjukkan korona ada hubungan kesamaan gitu. Jadi seakan-akan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini seperti menduakan Allah, menyamakan Allah dalam kehendak. Maka Nabi pun ajarkan kepada para sahabat, la taqulu masya Allah wa sya'a fulan. Jangan kalian ucapkan masya Allah dan sya'a fulan. Walakin kulu masya Allah summa sya'a fulan. Akan tapi ucapkan ini kehendak Allah summa sya'a fulan. Kemudian baru kehendakmu. Kalimat summa walaupun sama-sama atof, ya, sama-sama mengikuti kalimat sebelumnya, tapi makna summa ini lebih kepada hanya pengikut saja. Tapi kalau wow itu seakan-akan menggandengkan. Ya, naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ Naam, beliau kemudian ingin menjelaskan kenapa kita nggak boleh mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, tetapi boleh mengucapkan Masya Allah summa syi'ta, ya, karena kalimat waw dan summa itu berbeda konsekuensi maknanya. Kalau kita mengatakan dua-duanya huruf ataf dalam bahasa Arab yang disebut huruf ataf, ya, huruf ataf itu ya huruf yang menjadikan isim setelahnya mengikuti kata sebelumnya gitu. Masya Allah wa syi'ta ini kalau di Indonesia kan ini karena kehendak Allah dan kehendak kamu. Kalimat wow itu kata beliau yaqtadil muqarana wa taswiyah, menunjukkan bergandengan dan setara gitu. Makanya ini kalimat syirik kecil ya, menyamakan kehendak Allah dengan kehendak orang tersebut. Tetapi kalau summa, ya, adapun summa itu menunjukkan
apa al-muqtadiyah litab'iyah. Ini hanya pengikut. Kalau bahasa Indonesia, ini karena kehendak Allah, kemudian baru kehendakmu. Jadi tsumma itu maknanya dia ini mengikuti kehendak Allah. Dia diatur juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, yang dalam surat Al-Insan itu. Dan tidaklah kehendak kalian itu kecuali mengikuti kehendak Allah, yaitu Allah Rabb alam semesta. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو التوحيد الربوبية؟ Nah, selanjutnya beliau menyebutkan tentang apa itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu engkau meyakini seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah yang Maha Esa, pencipta segala sesuatu, Allah yang menguasainya, Allah yang memilikinya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang berkehendak melakukan apa saja terhadap ciptaannya, tidak ada sekutu dalam perbuatannya. Ya, tidak ada sekutu dalam perbuatannya. Dan tidak ada yang menentang hukum-hukum Allah, tidak ada yang bisa melawan kehendak-kehendak Allah. Dan tidak ada yang menyerupai Allah dalam perbuatannya, sifat-sifatnya, ya. Dan tidak ada juga yang bisa menentang Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Dan ini disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, ya. Wa iyam saskallahu bidurin falakashifalahu illa huwa, kata Allah. Kalau kalian mendapatkan kesulitan, tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kecuali siapa? Kecuali hanya Allah. Allah di sini ada apa? Ada sigoh nafi, ya. Fi siyakin nakirah, ada kalimat nafi. Nafi itu meniadakan dalam sebuah konteks nakirah, ya. Illa huwa. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu, kata Allah, la kashifa. La kashifa artinya tidak ada satupun, siapapun, apapun yang bisa menghilangkan kemudaratan itu. Illa huwa. Kemudian kecuali hanya Allah. Lalu diisbatkan, ditetapkan hanya Allah yang bisa menghilangkan. Ini menunjukkan rububiyah tadi, ya. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul man yunajjikum minaz zulumati wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin." Katakan, siapa yang bisa menyelamatkanmu di kegelapan malam, di daratan dan di lautan? Tad'unahu tadarruan wa khufyatan. Engkau hanya berdoa kepadanya. Engkau hanya mengharap pertolongannya. Kemudian ketika engkau ingin ditolong, engkau berjanji, lain anjana min hadzi, ya Allah, kalau engkau selamatkan aku dari hal ini, ya Allah, lanakunanna minasyakirin. Aku akan menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian Allah berfirman, Kulillahu yunajjikum wa kulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin. Katakan, memang hanya Allah yang bisa menyelamatkan engkau dari kesulitanmu itu, dari musibahmu itu, dan dari semua permasalahanmu, semua problemmu, semua musibahmu. Hanya Dia yang bisa menghilangkan itu. Tsumma antum tusyrikun. Tetapi ketika Allah selamatkan kau, ketika Allah berikan engkau eh, ke apa, afia, ya, keselamatan, kesehatan, tiba-tiba engkau kembali mempersekutukan Allah. Engkau mengkhianati janjimu. Ya, inilah kebiasaan orang-orang musyrik, ya, mereka mengkhianati janjinya. Wa idza raqibu fil fulki da'awullah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka menaiki perahu, ya, kapal, mereka ketika ada gelombang yang besar, mereka ikhlas hanya berdoa kepada Allah, ya. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum musyrikun, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Jadi rububiyah artinya kita mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Esa dalam semua perbuatannya, mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما ضاد التوحيد الربوبية؟ Apa itu lawan dari tauhid rububiyah? Lawan dari tauhid rububiyah artinya huwa i'tiqadu mutasarrifun ma'allahi azza wa jalla fi ayyi syai'in min tadbiril kauni min ijadin au i'damin au ihya'in au imatatin au jalbi khairin au daf'i syarrin au ghairi dzalika min ma'anir rububiyah. Yaitu ketika seseorang meyakini ada tandingan Allah atau ada yang bersama Allah dalam
mengatur alam semesta ini. Maka ketika seseorang meyakini ada zat atau makhluk yang bisa mengatur alam semesta selain Allah atau bersama Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah dalam rububiyahnya. Ya. Orang-orang eh, apa itu dari Persia itu Majusi, mereka meyakini ada Tuhan cahaya, makanya mereka menyembah api, ada Tuhan kegelapan. Cahaya ini yang menciptakan kebaikan, kesejahteraan, kenikmatan, yang gelap ini yang menciptakan keterpurukan, bencana, musibah, kelaparan, kematian. Makanya mereka nggak mau nyembah Tuhan kegelapan ini. Mereka mau menyembah Tuhan cahaya. Dan ketika mereka dapat kesulitan, mereka kembali bersujud, kembali bersemangat beribadah kepada api tersebut agar bisa mengalahkan kegelapan ini. Ya. Nah, ini adalah kesyirikan dalam rububiyah. Adapun seorang muslim, dia sangat mudah. Cahaya, kegelapan itu semua ciptaan Allah. Hanya Allah yang bisa hanya Allah dan tidak ada yang bersekutu dalam dalam masalah perbuatannya dalam penciptaannya, dalam mendatangkan musibah, menghilangkan musibah, memberikan kenikmatan, mendatangkan kenikmatan, menghilangkan keburukan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan seorang sakit, Allah. Bahkan Allah yang mematikan. Akhir dari penyakit itu kan kematian. Sebagaimana Allah dulu menghidupkan dia dari ketiadaan, Allah juga mampu menjadikan dia mati. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau didebat oleh raja yang sombong, yang belagu ya, padahal Allah sudah kasih dia kerajaan yaitu Raja Namrud. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Kata Nabi Ibrahim, Robku, Tuhanku, penciptaku, dia yang menghidupkan mematikanku. Dia dengan sombong yang mengatakan, wa qala ana uhyi wa umit. Aku juga kata dia bisa hidupin matiin. Tapi menghidupin matiin menurut logika dia yang sangat sangat bodoh ya. Maksudnya menghidupkan mematikan menurut dia ini dua orang saya biarin hidup, yang satunya saya matiin. Itu kan bukan menghidupkan, membiarkan hidup. Beda dengan menghidupkan kan. Kemudian Nabi Ibrahim pun tahu nih orang ngeyel. Maka Nabi Ibrahim bawa kepada perkara yang besar yang nggak akan mampu dia. Ya. Qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah itu mendatangkan matahari terbit dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Coba kalau kamu memang Tuhan, datangin dari barat. Wabuhitalladzi kafar. Terbungkam dia. Nggak bisa lagi membantah. Nah, jadi ketika seseorang meyakini ada zat yang mengatur atau mengatur sebagian alam semesta, ini adalah kesyirikan dalam rububiyah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Fatir ayat kedua dan ketiga, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha." Apa saja yang Allah buka rahmat untuk manusia, tidak ada yang bisa menahan rahmat tersebut. Ya, orang kafir ingin membunuh Nabi SAW, ingin menangkap Nabi, ingin memenjarakan Nabi, ingin mengusir Nabi. Wa idyam kuru bikal ladina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Ingat ketika orang kafir membuat makar, ingin menangkapmu, memenjarakanmu, ingin membunuhmu, ingin mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya dan Allah Maha 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 sempurna dalam membuat tipu daya untuk membalas mereka. Allah sebaik-baik membuat tipu daya untuk mereka. Ya, ketika mereka ingin menghilangkan rahmat bagi Nabi SAW, ya, Nabi rahmat yang akan memberikan rahmat untuk semesta alam, ya, dengan agama Islam ini mereka kan ingin menghilangkan rahmat. Nggak bisa kata Allah, nggak akan bisa. Bahkan saat Nabi sedang terkepung, terpuruk, ya maksudnya terpuruk itu keadaannya sedang sesak itu para sahabat dikepung oleh orang musyrik pada hari Ahzab itu ya perang Khandaq. Allah menjanjikan kemenangan. Allah menjanjikan Fatu Mekah. Allah menjanjikan Nabi akan menguasai timur dan barat. Subhanallah. Dan ternyata benar. Ya. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Kalau Allah ingin memberikan rahmat kepada seorang hamba, enggak ada satupun yang bisa menghalanginya. Wa ma yumsik. Tapi kalau Allah ingin menahan rahmat tersebut, fala mursilalahu min ba'dihi. Tidak ada yang bisa memberikan rahmat tersebut. Wa huwal azizul hakim. Dialah yang maha aziz. Dialah yang maha sempurna. Iyang surkumullahu fala ghalibalakum. Kata Allah dalam surat eh,
Al-Imran itu ya. Jika Allah ingin menolongmu, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Ya. Wa iyyahzulkum, tapi jika Allah meninggalkanmu, menghinakanmu, wa surkum min ba'di. Siapa yang bisa menolongmu selain Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu orang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ Naam, kemudian beliau bertanya tentang tauhid asma wa sifat. Maka beliau mengatakan tauhid asma wa sifat adalah al-imanu bima wasafallahu ta'ala bihi nafsahu fi kitabi wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'il al-husna wa sifatil ula wa imrariha kama ja'at bila kaif, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat yang Allah kabarkan tentang dirinya sendiri di dalam Al-Quran, dan apa yang dikabarkan, disifatkan tentang dirinya, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulnya melalui sunnahnya dari nama-nama Allah dan sifat-sifat yang maha maha tinggi ya. Dan imrari hakama ja'at bila kaif. Maka kita imani sebagaimana datangnya nas tersebut. Zahir ayatnya, maknanya diketahui, tapi kaifiyahnya kita nggak tahu. Zahir ayatnya diketahui, maknanya diketahui. Yadun misalkan. Yadullahi fauqa aidihim. Misal tangan Allah di atas tangan-tangan. Makna yad, kita tahu maknanya. Tapi kaifiyah kita nggak tahu. Istiwa. Ya, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, dialah Allah Ar-Rahman yang beristiwa di atas ars. Istiwa maklum. Maknanya secara zahirnya diketahui. Beristiwa. Tapi makna apa kaifiyah kita nggak tahu. Yanzilu Rabbuna misalkan fi sulusil apa sulusil lail ya, fi akhir sulusil lail itu Allah turun Rabb kita di akhir sepertiga malam. Makna yanzil maklum diketahui makna yanzil, tapi kaifiyahnya kita nggak tahu. Maka kita imani sebagaimana zahir makna ayat tersebut ya, tidak mencari-cari kaifiyahnya, tidak menolaknya, apalagi menolak ya seperti Mu'tazilah dan yang lainnya ya, Jahmiyah dan yang lainnya menolak nama-nama dan sifat Allah. Kemudian tidak juga mentakwil dengan takwil yang batil dan tidak menyerupai Allah dengan makhluknya. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang al-istiwa maklum, al-istiwa ma'lum, ay ghairu majhul. Ya. Maklum, diketahui maknanya. Wal kaifiyah ghair ma'kul. Baru kaifiyahnya majhul. Kita nggak tahu. Wal imanu bihi wajib. Dan beriman terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang nama dan sifat Allah wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Kata beliau bertanya-tanya tentang kaifiyah. Ini pertanyaan baru dan ini pertanyaan eh, yang yang mungkar yang bisa membawa kepada kesesatan ya. Naam, wallahu taala alam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ Apa dalil Asmaul Husna di dalam Al-Quran dan Sunnah? Kenapa kok kita harus mengimani tentang Asmaul Husna? Karena Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita, dia punya nama yang maha indah dan dia memiliki sifat yang maha sempurna. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita pun demikian. Allah berfirman di kurang lebih ada 4 ayat ya. Dalam surat Al-A'raf 180. Dalam surat Al-Isra ayat 110, di dalam surat Toha ayat 8, dan di dalam surat Al-Hasyr itu ayat ke berapa 24 kalau nggak salah ayat terakhir itu ya. Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, berdoalah kamu dengan nama-nama tersebut. Maka para nabi dan rasul memberikan contoh cara berdoa dengan asmaul husna. Allahumma Rabbana. Allahumma itu kita menyebut lafzul jalalah. Allah ya Allah. Karena mim dalam kalimat hummah itu menunjukkan apa para ulama mengatakan itu adalah mim pengganti dari yaun nida ya. Ya Allah tapi diganti dengan Allahumma, atau ada yang mengatakan mim di sini menunjukkan jamak, menunjukkan semua asmaul husna. Ketika kita mengatakan Allahumma seakan-akan kita ya Allah, wahai engkau yang dengan semua asmaul husnamu. Atau Rabbana, kita menyebut nama Allah Ar-Rabb. Atau Ya Hayyu Ya Qayyum, kita menyebut nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian kita minta permintaan kita. Atau Ya Razzaq,
atau ya Rahman, ya Rahim, atau yang lainnya. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Atau warzuqna wa anta khairul raziqin. Atau innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atau watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana innaka antal wahhab. Dan banyak sekali nama-nama Asmaul Husna yang disebutkan para nabi ketika mereka berdoa ya. Juga dengan sifat-sifat Allah SWT, bertawasul dengan sifat Allah juga disyariatkan. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'ah wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitung-hitungnya, dia akan masuk surga. Nabi SAW dalam doanya, As'alukallahumma bikullis min huwalak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan menyebut nama-namamu ya, yang engkau namai dirimu dengan nama tersebut. Ya. Samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang kau turunkan di kitabmu, au alamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang ciptaanmu, hambamu, au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang kau rahasiakan yang hanya engkau mengetahui di ilmu gaibmu. An taj'alal Qur'anal azima rabi'a qalbi. Jadikan Al-Quran penyejuk hatiku ya Allah. Ya, ini doa yang sangat indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, ini adalah dalil-dalil Asmaul Husna. Naam, selanjutnya. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ Naam, kemudian beliau bertanya apa contoh Asmaul Husna dalam Al-Quran. Banyak ya. Surat Al-Hasyr, mungkin insya Allah kita semua sudah mengetahuinya ya. Beliau menyebutkan di sini banyak ayat ya. Inna Allah kana aliyan kabira. Inna Allah kana latifan khabira. Innahu kana aliman qadira. Inna Allah kana sami'an basira. Dan mungkin sebagian kita sudah belajar tentang perincian dari makna setiap Asmaul Husna. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ ini pun banyak ya. Kalau kita sering membaca hadis Nabi SAW, ya, kitab Bukhari, kitab Muslim, Kutubus Sittah yang lainnya, atau Muwatta Imam Malik atau yang lainnya, kita akan dapatkan banyak ya doa-doa Nabi, zikir-zikir Nabi yang menyebutkan Asmaul Husna. Zikir pagi dan petang Nabi itu menyebutkan Asmaul Husna. Di antaranya La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbil arsyil karim. Atau hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah adalah maha tayyib, tidak menerima kecuali yang tayyib. Ya, Nabi mengabarkan tentang di antara Asmaul Husna adalah at-tayyib. Juga Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dan ayat-ayat atau hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang banyak sekali ya. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: على كم نوع الدلالة الأسماء الحسنى؟ kemudian beliau bertanya tentang dalalah. Dalalah di sini dalalatul alfaz, yaitu cara memahami eh, pendalilan dari Asmaul Husna ya. Beliau menyebutkan ada tiga dalalah, dalalah mutabaqah, dalalah apa tadammun, dan dalalah al-iltizam, yang insya Allah mungkin kita akan lanjut ini pada pertemuan berikutnya ya, karena ini kita butuh sedikit apa sedikit pemahaman dari memaknai satu kalimat ya, atau memahami cara memahami dalalah, atau apa ya istilahnya itu, lafaz-lafaz di dalam Al-Quran atau Sunnah, atau lafaz-lafaz secara umumnya. Untuk memahami lafaz tersebut ada dalalahnya, ada cara memahaminya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala habibina nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz,
Ada pertanyaan langsung bisa disampaikan? Naam, tafadhali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya apabila seseorang pernah diundang, misalnya kunjungan ke satu negara, tetap untuk melihat objek wisata mereka, tetapi di dalamnya ada kunjungan misalnya ke tempel-tempel atau tempat peribadahan mereka, misalnya kayak penyembahan agama Sinto, Ustadz. Dan karena saat itu kita grup, jadi akhirnya kami mengikuti itu. Kegiatan ritualnya ketika masuk ke gedung itu kita menunduk, kita tepuk tangan, dan seterusnya. Apakah itu berarti melakukan kesirikan? Dan kalau memang itu udah terjadi, bagaimana yang bisa Ustadz nasihatkan kalau misalnya itu termasuk kepada kesirikan? Jazakumullah khairan atas nasihat Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Nasihat dari kami, makanya sekarang ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hendaklah kita selalu muhasabah ya, atau selalu muhasabah itu apa yang sudah kita lakukan dan juga selalu memikirkan sebelum melakukan sesuatu, termasuk berbicara, melihat, mendengar, atau bepergian ya. Selalulah kita timbang dengan timbangan syariat dan apa kita pikirkan matang-matang sebelum melakukan sesuatu, sebelum nanti kita menyesal melakukannya. Para ulama menyebutkan untuk berbicara saja, ya, orang yang cerdas, orang yang berakal itu dia memikirkan apakah yang akan dia bicarakan ini bermanfaat atau berdosa. Kalaupun bermanfaat, apakah waktunya tepat? Apakah akan ada mudarat-mudarat yang lebih besar kalau dia sampaikan atau nanti saja dia sampaikannya, itu pun ada timbangannya ya, untuk berbicara apalagi berbuat ya. Makanya kalau kita ingin bepergian, safar misalkan, atau berkunjung atau apapun yang kita lakukan, pikirkanlah, pikirkan sekali lagi dan eh, timbang dengan syariat. Kalau kita nggak tahu, tanya kepada ustadz, tanya kepada para ulama. Ya. Sekarang kan sudah banyak, alhamdulillah para talibul ilmi juga banyak ya, yang mereka juga bisa nanya kepada para ulama. Ya. Jadi sehingga kita nggak menyesal nanti apa yang sudah kita lakukan. Nah, termasuk bepergian, ya. Apalagi kalau ke tempat-tempat peribadahan orang musyrik dan ketika kita mengunjungi kita diharuskan melakukan ritual seperti ritual mereka. Tentu ini jelas kesyirikan, ya. Ya, ketika kita lakukan itu ya berarti kita sudah ridho, ya. Kita ya walaupun hati kita bertentangan misalkan saya nggak setuju ini, tapi ya apalah boleh buat ya karena lemahnya iman kita tadi tidak ada kecemburuan ya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga eh, sehingga dia pun cuek aja gitu melakukan hal tersebut. Maka ketika kita sudah melakukan itu, hendaklah kita bertobat kepada Allah, ya, memohon ampun atas kesalahan kita. Ya, dahulu kita tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Seorang Muslim, seorang mukmin yang benar-benar mencintai Allah, mereka sangat cemburu ketika Allah diduakan. Ya, jangankan mendatangi tempat-tempat itu ya. Kalau kita tahu ya Rob kita Subhanahu wa taala diduakan pasti disekutui gitu di manusia menyembah selain Allah. Seorang mukmin ya muslim dia akan tentu dia akan mengagungkan Allah ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintai Allah ketika beliau tahu Allah disekutuai dengan patung-patung tersebut ya beliau berdakwah ya. Beliau ketika tidak diterima oleh orang tuanya, oleh kaumnya, ya sudah, beliau berlepas diri dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat kami sebelum kita bepergian hendaklah kita pikirkan, kemudian kita tanyakan kepada ahlinya dan kalau sudah pernah dilakukan dahulu hendaklah kita bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha karena selama kita masih hidup dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, artinya Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat, maka semoga Allah menghapus semua dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dahulu. Kemudian kita ganti dengan ketauhidan yang kuat tentunya, dengan semangat lagi dalam menuntut ilmu tentang tauhid, ya, tentang beriman kepada Allah, semangat lagi mentadaburi ayat-ayat Allah agar kita makin mencintai Allah, agar iman kita semakin bertambah, agar
kuat dalam istiqomah dalam keyakinan akidah kita ini, yaitu beriman kepada Allah dan mengingkari segala bentuk kesyirikan. Ya, Allah berfirman, "Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Kata Allah, siapa yang beriman kepada Allah dan mengingkari tauhid tadi, itu sembahan-sembahan selain Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang sangat kuat yang gak akan pernah putus. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Masih ada waktu untuk satu lagi Ustadz pertanyaan. nah, tafadhal. Si banyak Ya, insyaallah. oh ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh. zaman dahulu seringkali sejak balik si fulan ini melalaikan sholat Ustadz dengan disengaja. Setelah dewasa baru menyadari bahwa ternyata itu benar-benar eh, sangat berat ancamannya. Apa saja yang bisa dilakukan tanda taubat dan tidak ingin mengulanginya lagi. Walaupun sesekali terkadang masih juga terjadi Ustaz. Mohon nasihat dan pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Nah, wa jazakumullah khair. Allah berfirman, eh, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang apabila mereka menzolimi diri mereka sendiri, ya, melakukan dosa-dosa, melakukan dan di antara dosa besar meninggalkan kewajiban. Jadi dosa itu tidak hanya melakukan maksiat, tidak hanya melakukan pelanggaran yang diharamkan, seperti Nabi Adam alaihissalam melanggar. Allah suruh, Allah perintahkan jangan dekati pohon ini, malah dimakan kan. Falamma dzaqa syajarata, kata Allah, ketika mereka merasakan pohon tersebut malah malah dimakan kan. Nah, kita tahu membunuh itu dosa, riba itu dosa, mencuri, zina, kemudian ghibah, menodai hak orang lain, ya, mencela orang lain, ya, mengambil hak orang lain, menzalim, itu kan kita tahu itu dosa. Minum khamar itu dosa. Tapi ternyata ada dosa besar juga, itu meninggalkan kewajiban. Dan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa ini, meninggalkan kewajiban, yaitu meninggalkan sholat. Bahkan para ulama sampai berselisih hukum orang yang meninggalkan sholat. Yang menunjukkan besarnya dosa ini. Tapi kebanyakan manusia melalaikan masalah ini. Ya. Iblis itu dilaknat oleh Allah karena tidak melakukan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, atas perintah Allah. Bagaimana ini seseorang tidak sujud kepada Allah yang Allah perintahkan 5 kali sehari? Ya, maka tentu sangat besar ya kezolimannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, ya, walam yusiru ala ma fa'alu. Kalau dia sudah bertobat, seharusnya dia tidak tinggalkan lagi itu sholat 5 waktu, apapun keadaannya, walaupun dia sakit yang berat, walaupun dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, dia akan laksanakan sholat. Dia ingat dengan hatinya, waktu-waktu sholat, ya, dia berzikir dengan hatinya. Kalau lisannya masih bisa berbicara, dia ucapkan itu bacaan zikir-zikir sholatnya. Kalau badannya nggak bisa bergerak, ya, kalau dia koma atau yang lainnya, nasallallahu alaihi ya, maka dia tetap lakukan sholat. Kecuali kalau dia pingsan, kecuali kalau dia sudah meninggal dunia, tentu sudah tidak ada lagi kewajiban sholat. Ya. Jadi kalau dia sudah bertobat dan nasuha, dengan tobat yang benar-benar tobat, seharusnya tidak lagi dia tinggalkan ibadah sholat. Karena ini sudah harga mati untuk dirinya, kewajiban yang harus dia tunaikan sebagai seorang muslim, apalagi ini rukun Islam setelah syahadatain yang dia ikrarkan. Ya. Maka jangan pernah kita meninggalkan sholat, ya, jangan pernah kita meninggalkan sholat, walaupun sekali. Jangan pernah. Ya, sekali ini jangan pernah menganggap ini apa apa ini sesuatu yang rendah, enggak, karena ini menyangkut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dia harus lakukan kalau dia sudah bertobat dan nasuha? Naam, maka dia memperbanyak sholat sunnah untuk mengurangi sholat-sholat yang dulu pernah dia lalaikan. Dia memperbanyak sholat qiyamul lail, sholat witir, kemudian dia memperbanyak sholat rawatib. Kemudian juga sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya. Karena innal hasanat yuzhibnas sayyiat, kata Allah, sesungguhnya perbuatan baik itu
Yang dimaksud perbuatan baik dalam ayat ini salat yuzhibnas sayyi'at. Dia akan menghapus dosa-dosa keburukannya. Wallahu taala alam. Nah, Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Kalau boleh satu lagi ini Ustadz tentang nah. kurban. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam bagaimana warahmatullahi yang wabarakatuh. bisa Ustadz nasihatkan? Misalnya seperti ini Ustadz. Seseorang mempunyai rezeki untuk beli hewan kurban dan waktunya juga sudah pas untuk membeli. Tetapi karena penundaan atau kelalaian, akhirnya jadi terlewat dan uang yang sudah diniatkan dan ibadah yang ingin dilaksanakan tidak bisa terlaksana. Apakah artinya Allah tidak menghendaki dia berkurban dan apakah itu karena dosanya atau bagaimana ya Ustadz melihat takdir ini? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Naam, wa jazakillah khair. Sudah kita sebutkannya di antara kesempurnaan ibadah itu yang pertama harus ada sidqul azimah. Sidqul azimah itu tekad kuat untuk melaksanakannya. Di antara keutamaan orang-orang sabiqunal awwalun itu ya, orang-orang yang pertama kali masuk surga, yang mereka orang-orang yang mulia setelah para nabi dan rasul, mereka itu adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, yang bersegera melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda. Apalagi permasalahan sedekah, apalagi permasalahan kurban. Allah berfirman tentang masalah sedekah atau kurban atau ibadah yang berkaitan dengan harta. Dia ingin mengeluarkan harta. Di sana banyak syaitannya memang. Allah berfirman, "Asyaitanu ya'idukumul faqrah wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan akan menjanji-janjikan kamu kefakiran dan memerintahkan kamu buat fahsya. Sebagian ulama menafsirkan makna fahsya dalam ayat ini kikir bakhil. Jadi syaitan akan ketika kita ingin mengeluarkan uang nih, harta kita beribadah. Kurban itu kan ibadah harta sebenarnya, mengeluarkan hartanya, kemudian dia beribadah dengan sembelihan, ya menyebut nama Allah atas sembelihannya. Tapi kan dengan harta dia keluarkan dengan uangnya untuk membeli sembelihan tersebut. Maka di sana banyak setannya. Maka di antara pengaruh dari setan yang menghembus kepada syahwatnya ya karena dia nggak ada sidqul azimah tadi akhirnya dia menunda-nunda. Apakah ini karena kesalahannya? Enam, ya karena dia mengikuti gangguan mengikuti syahwatnya dan juga mengikuti gangguan setan tentunya dengan menunda-nunda amalan soleh tersebut. Akhirnya dia tidak jadi berkurban. Akhirnya uangnya ya yang seharusnya kalau dia kurban dia mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla kata Allah. Dan Allah menjanjikan kamu ampunan dengan sedekah tersebut, dengan kurban tersebut, wafadlah dan karunia yang lain, bonus yang lain yang akan Allah berikan kepadamu. Wallahu wasi'un alim. Allah maha kaya, maha luas karunia dan maha berilmu. Maka eh, hendaklah kita jangan menunda-nunda amalannya. Kalau kita sudah bertekad, segera kita lakukan. Segera kita lakukan, apalagi berkaitan tentang tadi ya tentang ibadah yang berkaitan dengan harta, tentang zakat, infak, sedekah, kurban. Ya walaupun para ulama khilaf hukum kurban ya, wallahu taala alam ya yang lebih kuat itu adalah sunnah muakkadah. Ya tentu kalau sunnah kan berarti dia nggak berdosa sebenarnya, tetapi dia kehilangan keutamaan saja. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya berarti berikut-berikutnya dia jangan tunda-tunda lagi. Segera dia laksanakan. Kalau masih ada uangnya, sekarang masih hari raya tasyrik, masih bisa dia nyembelih sekarang. Ya kan di Eropa atau di Amerika juga sama ya hari Idnya masih tasyrik kan di Indonesia juga baru hari kedua nih kita hari kedua Id kita kan sudah hari ketiga Id hari tasyriknya yang kedua terakhir besok masih ada kesempatan ini untuk menyembelih kalau memang lewat hari tasyrik atau ini tahun yang lalu kalau ada uang lagi ya ya ini sedekahkan gitu segera kita bersedekah. Walaupun ya bukan nggak ada qadha ya dalam kurban itu, tapi ya sedekah saja keluarkan atau kita sembelih hewan kalau kita bagi-bagikan ya kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Iya Ustadz, Masya Allah, jazakumullah khairan atas nasihatnya. Pertanyaan sudah selesai. Habis Ustadz, mungkin Ustadz punya kata terakhir dari pertemuan ini dan mohon kajiannya juga ditutup. Jazakumullah khairan. Nah, jazakumullah khair. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya mengetahui ya, iman, menambah iman kita dengan mentadaburi Al-Quran dan Sunnah ini merupakan kewajiban kita seorang Muslim agar kuat iman kita, agar semakin istiqomah kita di atas jalan yang hak ini, maka teruslah istiqomah kita menuntut ilmu, teruslah kita istiqomah mentadaburi ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulnya, menghadiri kajian, dan teruslah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah dalam melakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala janjinya pasti benar ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kabar gembira buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh tersebut yang mereka istiqomah di atas jalan yang hak ini, yaitu jalan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan mengikuti Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita lanjut nanti pada pertemuan berikutnya, lanjutan dari rukun iman yang 6 ini. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salama wal afiyah wa an yuslihana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.